langsung kepada Ustadz, bisa langsung raise hand atau kita bacakan melalui chat. Baik, sudah ada Ustadz nih pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Berarti yang tidak bisa dirubah adalah qada ya? Seperti kematian, waktu, dan caranya kah? Memang para ulama dalam memahami istilah qada dan takdir itu berbeda pendapat ya. Kalau saya lebih cenderung qada itu ya takdir Allah yang sudah tercatat. Fulan kaya, fulan hafal, ya fulan itu qada, tulisannya. Ya. Kemudian realitanya takdir. Ya. Begitu terjadi, apa yang terjadi? Ya, itu namanya takdir. Allahu a'lam. Ya. Jadi dalam pemahaman seperti ini nggak terlalu signifikan seperti antara pengertian qada dan takdir. Ya memang dari Ibnu Abbas ya dikatakan ada yang nggak bisa berubah ya. Apakah itu kematian, apakah itu menjadi ahli neraka atau surga ya. Ya betul memang itu nggak bisa berubah. Tapi tetap aja ya sesuatu yang gaib ya. Sesuatu yang rahasia ya. Jadi karena rahasia ya optimis aja ya. Optimis aja insya Allah besok saya masih hidup misalnya ya. Ya walaupun dalam bab kematian ini memang banyak penjelasannya ya. Dalam menjadikan kematian sebagai motivasi beramal, penting seseorang merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi sebagai motivasi. Ya. Sebagai satu keberkahan, ya, maka seorang boleh optimis. Insya Allah saya hidup 5 tahun lagi. Insya Allah saya hidup 10 tahun lagi. Ya. Toh pada akhirnya, ya walaupun nggak bisa dirubah, tapi itu ya, rahasia. Ya. Ya. Tadi saya katakan salah satu penyikapan terhadap yang rahasia Allah, ya, seseorang diperintahkan untuk apa? Beroptimis. Ana inda dhanni bi abdi. Aku ini akan menyesuaikan harapan-harapan hambaku. Kemudian memang nggak bisa dirubah, tapi Allah memberikan syariat-syariat yang bisa menjadikan usia manusia itu berkah ya. Artinya memang usianya 60, tapi di sisi Allah bisa saja 60 itu bagaikan ya 6 abad ya. Seperti Islamnya Sa'ad bin Mu'adz misalnya, sahabat Nabi dari kalangan Ansar, Islamnya cuma 6 tahun, tapi 6 tahunnya itu ya 6 tahun syahid dalam perang Khandaq ya. Tapi di balik 6 tahun yang Sa'ad bin Mu'adz ya itu jauh lebih berkualitas dari yang
hidup dari 600 tahun dan seterusnya. Ya. Begitu dalam menyikapi masalah takdir usia, ya. Termasuk apa yang dikatakan oleh ya, Rasulullah, man ahabbahu an yunsa'a fi ajalihi, ya, falyasil rahimahu, ya. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah, maka adalah dia sering silaturahim. Ini bagaimana memahaminya? Katanya usia sebuah ketetapan yang kalau istilah yang lain adalah kalau yang nggak bisa dirubah itu namanya mubrom. Ya. Ada takdir mubrom, ada takdir ghairu mubrom. Ya. Katanya usia mubrom. Ya. Ya memang mubrom nggak bisa berubah, tapi yang bisa dirubah adalah kualitas. Ya. Karena sering silaturahim, 70 tahun meninggal, tapi 70 tahun yang bobotnya seperti 7 abad. Ya, itu sangat mungkin. Sebaliknya, orang usianya 100 tahun. Tapi karena orangnya kufur kepada Allah, maksiat, benci kepada Islam, kaum muslimin, berbuat jahat kepada kaum muslimin, ya, usianya 100 tahun. Tapi nanti saat hari kiamat, dia merasa hidupnya cuma beberapa jam saja. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Bahwa di hari kiamat ada orang-orang yang merasa hidupnya cuma asyiyah, ya, sepenggal sore. Ya, sore itu berapa jam? 5 jam, 3 jam. Auto 4 sampai 5 jam. Ya. Padahal hidupnya 100 tahun. Kenapa? Karena 100 tahun nggak ada isinya. Nggak ada yang menghasilkan, ya, pahala di sisi Allah, sehingga jadi usia yang sia-sia. Allah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Apa ada yang mau bertanya langsung atau melalui chat? Silakan. Belum ada lagi. Mau tanya. Oh, silakan Ibu. Ustaz, ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kemarin dengar satu riwayat katanya ada seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan dia belum pernah bersujud gitu, karena dia masuk Islam baru di saat sebelum subuh dan dia pergi berperang gitu. Intinya belum sempat sholat gitu, Ustaz. Tapi dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah masuk surga, penghuni surga, ahli surga. Nah, bagaimana kaitannya dengan kadang-kadang kita mendengar di masyarakat ada orang-orang yang udahlah katanya takdir itu kan seperti itu kondisinya. Sudah saja kita nanti juga kalau memang takdirnya mah di ujung penghujung usianya Allah akan tentukan seperti yang tadi itu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Terhadap orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Jadi orang-orang yang ngomongnya seperti itu, pertanyaannya, ya, dari mana kamu tahu bahwa kamu seperti itu? Ya, ya. Apa kamu dapat garansi dari Allah? Ya. Udahlah, silakan ngapain aja. Kalau kamu yang baik juga akhirnya baik. Ya. Kalau kamu jelek ya jelek. Ya. Kamu tahu dari mana? Ya. Ya. Di surat Al-An'am, orang-orang yang seperti itu, ya, ditanya oleh Allah, ya, oleh Allah dikatakan begini, ya, orang-orang yang ngomong seperti itu sudah terjadi jauh sebelum
Al-Quran diturunkan ya. Sehingga ketika Rasulullah berdakwah itu ada juga yang ngomongnya seperti itu. Udahlah, saya jangan didakwain melulu, kalau mau saya ini beriman ya beriman, kalau saya enggak ya enggak katanya. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya. Ya. Kalau kamu mengatakan seperti itu, kamu itu sok tahu dari mana bahwa kamu nanti akan ya berakhir beriman seperti itu, atau sebaliknya kamu kufur seperti itu. Hatta dzaqu ba'sana. Qul hal min ilmin, ya. Maka tunjukkan sebuah informasi yang akurat bahwa nanti kamu akan berakhir dengan keimanan atau husnul khotimah, ya. Ataukah kamu juga su'ul khotimah. Jadi pertama kita nggak bisa begitu karena memang ya, ini sesuatu yang ghaib. Ya. Bagaimana dengan hadis yang ya, awas, hati-hati, ya, bisa jadi manusia itu bertahun-tahun hidup dalam keadaan soleh. Besok menjelang kematiannya jadi orang jahat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di Arba'in, ya, di kitab Arba'in masih di hadis kira-kira sebelum 10, ya, ada hadis itu, ya, hati-hati, bisa jadi orang itu katakan fajir, ahli dosa 30 tahun, 40 tahun. Besok meninggal taubat, bila masuk surga. Karena Rasulullah di hadis lain mengatakan informasi seperti ini bukan untuk itikal, ya. Itikal itu membuat kamu nggak berdaya. Ya udah, ngapain kalau memang nanti takdir saya jelek, ngapain saya berbuat baik, ya. Bukan untuk itikal. Ini justru untuk optimis, ya. Melihat orang yang jelek, ya, optimis aja, siapa tahu nanti dia menjadi baik, ya. Atau ketika dia baik, ya, dia harus tawadhu, ya, jangan mentang-mentang baik, ya, kemudian kamu, ya, sok-sokan menjadi orang yang paling baik, semua orang jahat di matamu, ya. Nah, begitu pemahamannya, bukan untuk etika, bukan untuk insya Allah saya udah pasti ahli surga, ya tenang aja, ya, nggak berusaha, nggak berdoa dan lain sebagainya. Kemudian, ya, karena tidak untuk itikal itu nyerah apa saja, ya, ya, ya. Bahwa kalau benar ada kejadian seperti itu, seorang bertahun-tahun orang jahat tapi husnul khotimah. Orang bertahun-tahun soleh tapi su'ul khotimah, ya. Kasusnya kan jarang, ya. Kalaupun ada memang kasusnya jarang, ya. Sepanjang hidup orang seperti itu ya, ya hitungan jari, ya, istilahnya. Kalau sekedar hitungan jari, apa tidak menunjukkan kamu itu kebodohan, ya, ya, sesuatu yang dalam hitungan jari, tapi kamu jadikan sebagai pegangan. Ya udahlah, nggak usah repot-repot. Kalau memang husnul khotimah, ya. Kaidah umumnya Allah itu akan menolong orang sesuai dengan rintisannya. Ketika rintisannya dia menuju husnul khotimah, Allah takdirkan husnul khotimah. Yang rintisannya mengarah kepada su'ul khotimah,
ya su'ul khotimah. Itu yang ya katakan 99% yang terjadi. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadikan peristiwa yang cuma 1% ya untuk pegangan dalam kehidupan. Ya. Kalaupun terjadi, ya di zaman Rasul juga terjadi. Ya kalau tadi ibu itu orang belum sujud tapi belum surga. Ada juga sebaliknya, orang berjihad, tapi Rasulullah mengatakan begini, biar aja, tapi juga dia, ya, tapi dia ahli nar, padahal lo kayak apa? Ya. Ya. Dan sepanjang kehidupan ada juga orang-orang yang mirip seperti itu, ya. Nah, orang-orang seperti itu seharusnya menjadi pelajaran buat kita, ya. Ya, pelajaran optimis, bukan pelajaran apa gunanya kalau kita ingin menjadi orang yang husnul khotimah tapi ujungnya su'ul khotimah. Seharusnya kita belajar kenapa ada orang akhirnya su'ul khotimah, ya. Dalam kasus sahabat tadi, ya, ternyata berjihadnya nggak ikhlas, ya. Maka hati-hati, ya, ya, terhadap kondisi yang nggak ikhlas, ya. Di suatu saya sebut aja ya, di Arab Saudi lah, seorang syekh dengan ilmunya yang sudah jangan ditanya hafalan Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, sirahnya, bahkan pernah menjadi khatib di Masjidil Haram, ya. Akhir hidupnya apa? Su'ul khotimah, ya. Kenapa nggak kita pelajari? Kenapa orang itu ada su'ul khotimah, ya? Awalnya kenapa? Fitnah harta, ya. Ya. Dia kok mengambil kesimpulan begini, kalau hidup berulama-ulama begini kok rezekinya ya dikit banget ya dibanding kalau saya menjadi, ya waktu itu dia sampai terjerumus kepada mulhid. Mulhid itu ateis, ya. Kok rezeki saya menjadi lebih banyak kalau saya ateis, ya. Jadi cuma gara-gara begitu, ya. Ya. Nah, karena itu dalam banyak ayat dan hadis hati-hati terhadap fitnah dunia. Termasuk surat Taghabun ini mengingatkan nanti innama amwalukum, ya. Hati-hati, ya, terhadap fitnah dunia, ya. Ya. Jadi orang kaya hati-hati, jadi orang miskin hati-hati, karena harta itu sedikitnya fitnah, banyaknya fitnah, ya. Udah begitu seorang alim ini ketemu dengan wanita Libanon yang menurut dia cantik, menurut dia sangat menarik. Wah, kalau saya bisa nikah dengan dia, ya, ya alangkah bahagianya. Fitnah wanita. Kata wanita itu, ya, ya saya siap menjadi istrimu, tapi kamu harus murtad dulu, ya, ya. Oh gitu, ya udah demi saya bisa dapat kamu, saya murtad. Akhirnya sampai usianya udah tua, sampai katakan 70 tahun masih di dalam kekufurannya, ya. Ya teman-temannya nggak berhenti mengingatkan, ya udahlah bertobat, kan sudah dapat semua, ya. Harta udah dapat, wanita udah dapat, ya. Ya lagian usia udah 70, apanya lagi yang bisa dinikmati, ya dirinya tua, istri yang dulu menjadi pujaannya udah tua, ya. Ya, tapi ya, fitnah yang lain apa, ya. Ya. Akhadatul izzatu bil ithim, istilah ayatnya, ya. Gengsi, ya. Islam malu-malu sebagai orang yang murtad gitu, ya. Ya. Karena gengsi, ya. Karena itu hati-hati fitnah gengsi, ya. Jangan ada gengsi untuk sebuah kebenaran, jangan ada gengsi untuk sebuah hidayah, ya. Berapa banyak orang-orang yang ingin ngaji, ternyata kalau ingin ngaji itu, ingin solehah itu, teman-temannya, ya ibu-ibu yang mungkin ala kulli hal, yang ya nggak hebring-hebring gitu, ya, ya.
oh ternyata kalau ingin ya kalau ingin soleha itu kita harus ngumpul dengan orang-orang yang dengan kekayaan, dengan wanita-wanita yang miskin dan seterusnya. Gengsi, akhirnya nggak dapat hidayah. Jadi hati-hati dalam kasus ini, fitnah gengsi, fitnah harta, fitnah wanita. Ya, itu kalau nggak dilawan, ya, sehebat apapun ilmu manusia itu nggak berfungsi. Ya, ya demikian insya Allah. Ya, mohon maaf ya, cuma sampai di sini kaji kita. Ya, mohon izin langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا